Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yuni Ayu Rahmawati dari Ekonomi Syariah kelas D. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu capital budgeting. Capital budgeting yaitu modal sendiri merupakan menunjukkan aktiva tetap yang digunakan untuk produksi, sedangkan anggaran atau budget adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode. Lalu, capital budget adalah garis besar dari rencana pengeluaran aktiva tetap. Lalu penganggaran modal atau capital budgeting adalah proses menyeluruh atau menganalisa proyek-proyek yang menentukan mana saja yang dimasukkan ke dalam anggaran modal. Pentingnya penganggaran modal itu apa sih? Pentingnya yaitu yang pertama itu keputusan penganggaran modal akan berpengaruh pada jangka waktu yang lama sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitasnya. Lalu yang kedua, penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketetapan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. Lalu yang ketiga itu ada pengeluaran modal sangatlah penting. Tahap-tahap penganggaran modal yaitu yang pertama, biaya proyek harus ditentukan. Lalu yang kedua itu ada manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek, termasuk nilai akhir dari aktiva. Lalu yang ketiga itu ada risiko dari aliran kas proyek harus diestimasi memakai distribusi probabilitas aliran kas. Lalu yang keempat itu ada dengan mengetahui resiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal (cost of capital) yang tepat untuk mendiskon aliran kas proyek. Lalu yang kelima itu ada dengan menggunakan nilai waktu uang aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. Yang terakhir, nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan dibandingkan dengan biayanya. Lalu, metode-metode yang digunakan dari capital budgeting yaitu yang pertama itu ada cash flow estimasi. Lalu yang kedua itu ada metode penilaian investasi. Yang ketiga ada metode average rate of return. Yang keempat itu metode payback. Yang kelima ada metode net present value. Yang keenam metode internal rate of return. Yang ketujuh metode profitability index. Mari untuk yang pertama yaitu ada metode cash flow. Cash flow merupakan arus kas atau aliran periode tertentu. Cash flow menggambarkan berapa uang yang masuk dan juga uang yang keluar. Lalu jenis-jenis cash flow sendiri dikaitkan dengan suatu usaha itu ada 3. Yang pertama internal cash flow atau kas awal. Yang kedua itu ada operasional cash flow atau kas yang diterima atau dikeluarkan. Dan yang ketiga itu ada terminal cash flow. Lalu yang kedua itu ada metode penilaian investasi. Layak atau tidaknya sebuah keputusan investasi dilakukan bisa dianalisis dengan berbagai kriteria. Penilaian investasi yang layak bisa diberikan dengan membandingkan dengan kecenderungan rata-rata industri sejenis. Ditinjau dari sudut pandang keuangan, ada beberapa metode penilaian investasi yang bisa dipakai untuk menentukan suatu investasi layak atau tidaknya dilakukan
setidaknya dilakukannya di sebuah perusahaan. Lalu masing-masing metode yang dipakai itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga metode yang dipakai tergantung dari kebutuhan setiap perusahaan. Metode mana yang cocok untuk digunakan oleh perusahaan tersebut, maka itulah yang akan digunakan oleh perusahaan nanti. Lalu yang ketiga ada average rate of return atau ARR. Kalau tidak salah ini sudah pernah dibahas di pelajaran studi kelayakan bisnis. Mungkin dari teman-teman ada yang masih ingat bahwasanya average rate of return atau sering disingkat dengan ARR itu adalah suatu metode analisis yang mengukur besarnya tingkat keuntungan dari suatu investasi. Metode analisis yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan tingkat pengembalian akuntansi ini pada dasarnya adalah mengukur pendapatan atau laba tahunan yang diharapkan dari hasil suatu investasi. Dengan kata lain, ARR ini menghitung berapa banyak uang yang akan dikembalikan ke investor dari suatu. Contoh dari average rate of return yaitu perusahaan PT HA Hinggas mendapatkan sebuah proyek yang memerlukan inisial investasi atau biaya investasi itu sebesar 500 juta. Proyek ini menghasilkan arus kas masuk sebesar 100 juta per tahun dengan usia ekonomis 10 tahun tanpa nilai residu. Yang dipertanyakan berapakah average rate of return dari proyek tersebut? Maka jawabannya yaitu diketahui bahwasanya biaya investasinya itu ada 500 juta. Lalu usia ekonomisnya itu ada 10 tahun. Lalu cash inflow per tahunnya itu ada 100 juta. Depresiasi per tahunnya yaitu 50 juta. Dari 500 juta dibagi 10 tahun maka dapatnya kan 50 juta. Lalu untuk penyelesaiannya yaitu ARS sama dengan pendapatan investasi dibagi biaya investasi, di mana pendapatan investasinya itu 100 juta dikurangi 50 juta dibagi 500, hasilnya 50 juta per 500 juta. ARR-nya itu ketemu 0,1 atau kalau dipersenkan itu jadi 10%. Jadi tingkat pengembalian average rate of return pada proyek tersebut adalah 10%. Lalu yang selanjutnya itu ada metode payback period atau periode pengembalian. Periode waktu yang menunjukkan berapa lama dana yang diinvestasikan itu akan kembali dengan menggunakan proses atau aliran kas neto. Di sini rumusnya dituliskan payback period sama dengan jumlah investasi dibagi dengan jumlah proses tahunan. Contohnya yaitu Pak Amir mempunyai rencana akan menginvestasikan uangnya untuk membeli mobil pick up dengan harga 72 juta rupiah. Diperkirakan pendapatan tiap bulannya itu adalah 5 juta. Sedangkan biaya yang dikeluarkan tiap bulannya itu ada 3.800.000. Lalu pertanyaannya itu berapa bulan investasi tersebut akan kembali? Maka jawabannya adalah proses sama dengan pendapatan dikurangi biaya. Jadi pendapatannya tadi kan ada 5 juta rupiah, lalu dikurangi biaya yang dikeluarkan selama
1 bulan itu ada 3.800.000, jadi hasilnya 1.200.000. Buyback periodnya sama dengan jumlah investasi atau jumlah proses dibagi jumlah proses, yaitu 72 juta harga mobilnya tadi dengan dibagi 1.200.000 itu hasilnya 60 bulan. 60 dibagi 12/12 sama dengan 5 tahun. Jadi selama 5 tahun itu investasinya itu akan kembali. Lalu yang selanjutnya itu ada net present value atau NPV, adalah metode penilaian investasi yang menggunakan diskon cash flow atau mempertimbangkan nilai waktu uang pada aliran cash yang terjadi dengan rumus net present value dikurangi present value of cash dibagi flow minus initial investment. Langsung saja ya ke contohnya. Suatu investasi sebesar 45 juta, proses tahunan selama 3 tahun sebesar 22.500.000, sedangkan diskon rate-nya sebesar 10%. Yang diminta yaitu hitunglah NPV-nya. Maka jawabannya yaitu PF proses yaitu 2487 dikali 22.500 sama dengan 55.985. PF dari Aulesnya yaitu 45 juta rupiah. Net present value-nya itu ada 10.985. Lalu yang selanjutnya yaitu metode profitabilitas index. Metode profitability index atau PI atau sering disebut dengan desirability index atau DI merupakan metode yang menghitung perbandingan antara nilai sekarang penerima kas kecil di masa yang akan datang atau proses dengan nilai sekarang investasi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.